Menurut legenda, tempat ini adalah sarang demit yang ditaklukkan seorang empu sakti. Tapi di sisi lain, catatan sejarah bilang kalau tempat ini begitu agung, sampai raja terbesar Majapahit menyempatkan diri datang berkunjung. Loh, jadi mana yang benar? Legenda yang angker atau catatan sejarah yang agung? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Coba deh kita bedah sama-sama. Di satu narasi, kita punya cerita tentang sarang demit, sebuah tempat terkutuk yang katanya dikuasai oleh Raja Jin. Tapi di narasi lain, bukti sejarah malah nunjukin ini adalah tujuan kerajaan, sebuah situs suci yang sampai didatangi oleh Raja Majapahit yang paling termasyhur. Jadi cerita mana yang sebenarnya jadi identitas tempat ini? Oke, kita mulai dari cerita yang paling populer dulu ya, dari legendanya. Sebuah kisah yang udah mendarah daging di masyarakat sana selama berabad-abad. Kisah yang bikin tempat ini punya reputasi, ya agak-agak serem gitu, cerita tentang sarang demit. Alkisah ada seorang empu pandai besi yang sakti mandraguna, namanya Empu Supo. Dia tiba di sebuah hutan yang ditakuti banget. Tanpa rasa takut sama sekali, dia langsung aja ngobrak-abrik pasukan jin yang tinggal di sana. Raja jinnya, Yang Jimbe, ya jelas murka dong, tapi akhirnya takluk juga sama kesaktian sang empu. Dia pun bersumpah bakal nurutin semua perintah Empu Supo, termasuk ngebantuin dia nempak keris mistis yang kelak dikenal sebagai keris Yang Jimbe. Dan katanya nih, legenda ini saking kuatnya sampai dipercaya jadi asal-usul nama daerah ini. Jimbe konon berasal dari kata jim alias lain untuk jin. Kedengarannya masuk akal ya kan? Tapi, tunggu dulu. Disinilah sejarah mulai menantang legenda. Soalnya, nama Jimbe itu sendiri, ternyata udah ada loh di kitab Nagara Kritagama dari abad ke-14. Legenda itu emang seru, tapi kan jarang banget menceritakan kisah secara utuh. Nah, sekarang waktunya kita tinggalin dulu cerita rakyatnya. Kita lihat bukti beneran yang ditemuin para arkeolog di lapangan. Oke, sekarang kita bongkar nih, apa sih sebenarnya yang ada di balik mitos sarang demit ini? Yuk kita masuk ke situs kekunoan Jimbe, tempat di mana batu-batu kuno akhirnya bisa bicara. Dan coba tebak, apa yang mereka temukan? Jauh dari kata sarang jin, yang ada malah sisa-sisa sebuah tempat suci dari masa Hindu. Bayangin deh, ada pecahan gerbang candi, sisa-sisa arca suci kayak Nandi, dan arca pendeta. Bahkan ada ukiran unik, seperti garangan dan belut. Dan yang paling penting nih, ada ukiran teratai dalam jambangan, ini simbol khas Majapahit banget, plus pecahan yoni, lambang penciptaan ilahi. Nah, ini dia penemuan kuncinya, benar-benar pengubah permainan. Di salah satu fragmen pintu candi, ditemukan tulisan angka tahun 1314 Saka atau 1392 Masehi. Angka ini nunjukin kapan candi itu dibangun, yaitu pada masa pemerintahan Wikramawardhana dari Majapahit. Jadi kesimpulannya jelas banget kan? Ini bukan sarang demit, tapi sebuah candi Majapahit. Ini aja udah penemuan besar, tapi ternyata cerita Jimbe masih nyimpen rahasia yang lebih dalam lagi. Candi dari tahun 1392 itu sendiri udah jadi penemuan luar biasa ya. Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Ada satu lapisan misteri lagi, sebuah artefak super penting yang ditemukannya bukan di situs utama, tapi malah tersembunyi di ladang jagung. Juru pelihara situsnya, Pak Puguh Santoso, punya cerita yang menyentuh banget. Ternyata ada satu artefak besar yang sengaja dikubur oleh ayahnya. Tujuannya? Bukan untuk menyembunyikannya dari siapapun, tapi justru untuk melindunginya, supaya aura sakralnya itu tetap alami dan terlindungi dari gangguan. Dan tindakan perlindungan yang tulus ini membawa kita ke artefak paling penting di seluruh kawasan Jimbe, Ganesha Boro. Sebuah arca yang bukan cuma selamat dari waktu, tapi juga punya cerita yang jauh lebih tua dari Candi Majapahit itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat lebih dekat ya, karena arca ini unik banget. Coba perhatikan detailnya. Tali kastanya atau upavitanya itu dibuat dari untayan tengkorak. Ini nunjukin pengaruh aliran tantra yang kuat banget. Terus singgasananya, kapalasana juga terbuat dari deretan tengkorak. Ini gaya yang populer di era Singhasari. Dan di punggungnya ada ukiran kirti muka, si wajah iblis pelindung. Jadi kayak dapat perlindungan ganda gitu dalam satu arca. Dan kejutan terbesarnya ada di sini. Para ahli menafsirkan tulisan pendek di alas arca ini sebagai kronogram tahun 1239 Masehi. Itu artinya, arca ini lebih dari 150 tahun lebih tua dari Candi Majapahit yang ada di Jimbe. Arca ini berasal dari era kerajaan Singhasari.
Nah, sekarang semua kepingan puzzle-nya jadi nyambung. Kunjungan Raja Hayam Wuruk ke Jimbe pada tahun 1361 yang tercatat di Nagara Kertagama kemungkinan besar ia untuk menghormati Arca Ganesha yang kuno dan sakral ini. Kan candinya sendiri bahkan belum ada waktu itu. Jadi jantung sesungguhnya dari situs Jimbe itu bukan legenda jin, tapi arca dewa kuno inilah. Tapi kisah ketangguhan Jimbe itu nggak cuma soal raja-raja kuno dan legenda. Justru cerita yang paling menggugah datangnya dari era modern. Sebuah cerita tentang gimana situs ini bisa selamat dari sesuatu yang tak terbayangkan. Biar kita paham betapa luar biasanya Ganesha Boro ini, coba kita lihat perjalanannya melintasi waktu. Dibuat pada masa Singhasari, diziarahi oleh Raja Besar Majapahit, dan kemudian antara tahun 1965 sampai 1968 menjadi sasaran penghancuran di tengah gejolak politik. Tapi hari ini, arca itu masih berdiri sebagai bukti nyata sebuah kegigihan. Proses penyelamatannya itu, dramatis sekaligus ironis banget. Jadi, gini ceritanya. Pertama, dalam kekacauan masa itu, sekelompok orang secara brutal menghancurkan artefak dan membuangnya ke sungai. Kedua, pihak militer turun tangan buat menghentikan perusakan lebih lanjut. Dan ketiga, ini bagian yang paling luar biasa, para perusak itu sendiri dipaksa untuk menyelam ke dalam sungai dan mengambil kembali setiap artefak yang telah mereka buang. Tapi, di luar intervensi resmi, pahlawan sebenarnya adalah warga lokal. Banyak artefak, termasuk Ganesha Borobudur yang megah, diselamatkan oleh masyarakat biasa yang mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Mereka melakukan tindakan sederhana, tapi sangat berani. Mengubur batu-batu suci itu di dalam tanah, menyembunyikannya sampai bahaya berlalu. Jadi, pada akhirnya, kalau kita tarik benang merahnya, kisah Jimbe itu bukan cuma tentang raja kuno atau demit dari legenda. Ini adalah kisah tentang semangat abadi orang-orang yang melindungi warisan mereka. Sebuah bukti kekuatan komunitas dalam menjaga sejarahnya tetap hidup. Dan ini membawa kita pada sebuah kebenaran yang lebih besar, yang diungkapkan dengan begitu indah dalam sumber kami. Ini mengingatkan Anda dan saya bahwa kitalah insan Nusantara yang mewarisi semangat para penyintas. Batu-batu ini adalah simbol ketangguhan kita bersama. Pada akhirnya, situs Jimbe ini seakan mengajukan sebuah pertanyaan kepada kita semua. Kira-kira, kisah-kisah kegigihan apa ya yang tersembunyi di lingkungan sekitar kita sendiri, yang mungkin selama ini menunggu untuk ditemukan dan diceritakan?